Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifal Jolamsah dengan NIM 206114. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pengerjaan saya untuk tugas dari mata kuliah kecerdasan buatan, tugas 9. Saya di sini telah melakukan riset dan membandingkan dari artikel terkait, yaitu artikel dengan clustering, klasifikasian, dan regresi. Untuk tabel perbandingan riset, yang pertama, judul dan peneliti. Untuk judulnya, sistem estimasi pencapaian target profit menggunakan model regresi berbasis machine learning dengan penulis Suparmadi, Andre Ramadan, tahun publikasi 2022. Untuk masalah penelitiannya adalah kurangnya pemanfaatan data keuangan yang besar yang dimiliki oleh perusahaan distributor untuk memperkenalkan pencapaian profit di masa depan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem estimasi pencapaian target profit berdasarkan data keuangan perusahaan menggunakan model regresi berbasis machine learning. Untuk fitur dan dataset yang digunakan, penelitian ini menggunakan data keuangan perusahaan sebagai input untuk membangun model regresi berbasis machine learning. Algoritma yang digunakan, model regresi berbasis machine learning. Untuk hasil penelitiannya, penelitian ini adalah regresi yang digunakan sebagai model dalam menganalisis data profit memiliki performa akurasi baik, yaitu 91% dengan rasio training dan testing 80:20%. Artikel yang kedua, machine learning untuk model prediksi harga sembako dengan metode regresi linear berganda. Dengan penulis Kandari Putri dan Astrid Silpani. Tahun publikasi 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi fluktuasi harga sembako, kebutuhan informasi harga sembako harian, dan penerapan metode regresi linear berganda. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sembako di DKI Jakarta selama 4 tahun terakhir, yaitu dari tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2019. Data ini diperoleh dari portal data pemerintah Provinsi Jakarta, DKI Jakarta, dengan alamat website www.data.jakarta.go.id. Algoritma yang dipakai regresi linear berganda. Dengan hasil penelitian menggunakan metode regresi linear berganda, penelitian ini dapat memberikan prediksi harga sembako harian di masa depan. Yang ketiga, hypermeter tuning pada algoritma klasifikasi dengan grid search. Penulis artikel yaitu Wahyu Nugraha dan Agung Sasongko. Tahun penerbitan 2022. Fokus permasalahan ini adalah optimasi hypermeter pada algoritma klasifikasi dengan menggunakan metode grid search. Dalam machine learning, algoritma klasifikasi umumnya memiliki hypermeter yang dapat mempengaruhi performance model prediksi. Tuning hypermeter merupakan teknik untuk meningkatkan performa model prediksi dengan mengatur parameter-parameter tersebut secara optimal. Metode grid search digunakan dalam penelitian ini untuk mencari kombinasi hypermeter terbaik dengan menggunakan cross validation. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah dataset Pima Indians Diabetes Database yang diunduh dari Kaggle Repository. Dataset ini terdiri 9 atribut dengan total 768 sampel. Atribut-atribut ini berkaitan dengan informasi medis dan target variabelnya adalah outcome. Dengan algoritma yang dipakai menggunakan Deep Neural Network Classifier dan Grid Search. Untuk hasil penelitiannya, dalam penelitian ini menggunakan data UCI Pima Indian Diabetes. Optimasi dengan tuning hypermeter menggunakan grid search mempermudah proses pemilihan model.
Grid search dengan cross validation menggunakan pengujian setiap parameter model secara efisien tanpa perlu validasi manual. Model XGBoost memperoleh hasil terbaik dengan nilai akurasi sebesar 0,772, sedangkan decision tree memiliki nilai terendah yaitu 0,701. Penelitian selanjutnya dapat mengatasi kelemahan grid search yang memakan waktu dengan menggabungkan dengan random search untuk mencari hasil yang lebih optimal. Artikel yang keempat dengan judul analisis penerimaan vaksin COVID-19 berbasis fuzzy clustering machine learning di Provinsi Riau dengan penulis Siti Sarah dan Mustaqim. Tahun publikasi 2021, masalah penelitian tersebut adalah meningkatnya jumlah kasus COVID-19 di PTPN 5 yang mendorong perusahaan untuk membutuhkan vaksin untuk para pekerja. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memahami distribusi vaksinasi COVID-19 di perusahaan tersebut dan mengelompokkan data vaksinasi berdasarkan atribut seperti jenis kelamin, usia, unit kerja, dan status vaksin. Untuk tujuannya di atas adalah untuk melakukan pemodelan atau pengelompokan data vaksin COVID-19 di PT Perkebunan Nusantara 5 atau PTPN 5 menggunakan algoritma fuzzy C-min. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi pola atau kelompok-kelompok yang ada dalam data vaksinasi COVID-19 di perusahaan tersebut. Dengan atribut yang dipakai jenis kelamin, usia, unit kerja, status vaksin. Dengan menggunakan atribut di atas, penelitian tersebut melakukan pemodelan untuk pengelompokan data vaksinasi COVID-19 di PT Perkebunan Nusantara 5 atau PT PN5 menggunakan algoritma fuzzy C-min. Algoritma yang digunakan tentu fuzzy C-min. Penelitian ini berhasil melakukan pengelompokan data vaksinasi COVID-19 di PT Perkebunan Nusantara 5 berdasarkan atribut tertentu menggunakan algoritma fuzzy C-min. Namun dapat diperlukan perbaikan atau peningkatan dalam kualitas klaster yang dihasilkan agar dapat mencapai tingkat optimal. Artikel yang kelima adalah analisis employee satisfaction menggunakan teknik clustering dan classification machine learning yang ditulis oleh Iketut Adi Wirayasa dan Henry Santoso. Tahun publikasi 2022, masalah penelitian ini adalah tingkat kepuasan pekerja yang berhubungan dengan pekerjaan dan kondisi di tempat kerja. Perusahaan ini menganalisis dan memprediksi tingkat kepuasan kerja pekerja menggunakan kombinasi teknik clustering, K-means, dan classification algoritma classifier dari library Picaret. Penelitian ini menggunakan dataset Kaggle, IBM Analytics, Python, dan library Sklearn dan Picaret. Dataset terdiri dari 1470 sampel dan 35 variabel. Terdiri dari data numerik dan non-numerik. Dataset akan dibagi menjadi data pelatihan dan testing dengan rasio 70% banding 30%. Algoritma yang digunakan clustering, K-means, classification, model classifier, LakeGBM, ChatBoost, dan XGBoost. Untuk hasil penelitian, metode analisis yang menggunakan teknik clustering, classification, dan data mining dalam memprediksi tingkat kepuasan pekerja ini menunjukkan potensi optimalitas. Implementasi lebih lanjut dapat dikembangkan untuk menghasilkan sistem analisis data yang terpadu di dalam organisasi. Yang terakhir adalah artikel klasifikasi tekstur kematangan buah jeruk manis berdasarkan tingkat kecerahan warna dengan metode deep learning convolutional neural network yang ditulis oleh Budianto, Lutfima Wahib, Asep Supriyanto, B. Hermawan Hayadi, Rinanda Rizky Pratama. Yang artikel ini dipublikasi tahun 2021 dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan adalah mengurangi keterbatasan dalam pengklasifikasian jeruk manis dengan menggunakan pendekatan otomatis melalui sistem komputer dengan menggunakan algoritma CNN yang dikembangkan pada lapisan multiplayer perceptron atau MLP
Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasi citra jeruk manis menjadi kategori jeruk yang lebih baik dan busuk. Dataset yang digunakan terdiri dari 100 gambar jeruk manis yang diambil sebagai data latih atau data training untuk melatih model klasifikasi. Algoritma yang dipakai Convolutional Neural Network atau CNN, Classification dan Deep Learning. Untuk hasil penelitian, diperoleh menunjukkan tingkat akurasi klasifikasi yang baik dengan menggunakan algoritma Convolutional Neural Network atau disingkat dengan CNN pada dataset yang terdiri dari 100 gambar jeruk manis. Tingkat akurasi klasifikasi mencapai 97,51%. Grafik hasil akurasi testing menunjukkan bahwa tingkat akurasi mencapai 92%, yang menunjukkan kinerja baik dan dari model klasifikasi dan yang dikembangkan. Secara keseluruhan, penelitian ini berhasil mengimplementasikan algoritma CNN untuk mengklasifikasi jeruk manis berdasarkan kualitasnya. Hasil yang diperoleh menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi yang menunjukkan potensi penggunaan algoritma deep learning dalam mempercepat dan meningkatkan keakuratan proses klasifikasi jeruk manis. Sekian tabel perbandingan yang saya cari. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.